Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Rais Syuriah PCNU Solo Al-Mukarram Pak Kiai Sofwan. Yang saya hormati dari PCNU Ketua FKUB Pak Kiai Masuri, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kepada teman-teman dari Banom NU dan dari organisatoris NU seluruh raya. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyaikh, para habaib, kalau ada yang habaib, para asatid, dan siapapun yang ada dalam majelis ini feedback. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi, Pak. Saya mungkin banyak saudara-saudara saya di sini, saya asli Madura. Saya nggak mau dipanggil Gus itu bukan apa, karena yang kiai itu kakek saya. Bapak saya ini ya orang biasa lah. Bapak saya orang biasa, dia meskipun dia juga seorang ahli thorikoh, tapi dia bukan kiai, dan tidak pernah juga bapak saya itu dipanggil kiai, dipanggil lora juga tidak pernah. Saya betul-betul terdidik sebagai orang yang menyadari bahwa sebagai seorang manusia yang pendosa kita tobat setiap hari, Pak, tapi dosanya juga diproduksi setiap hari, sengaja atau tidak sengaja. Makanya saya menolak untuk disebut. Saya ke Pak Kiai Sofwan, saya sering bilang, Pak, jangan panggil saya Kiai, karena nanti kaget kalau saya ngelihat saya pakai celana pendek, apalagi pakai sempak waktu berenang. Jadi tolong ya, bukan saya nggak mau dihormati, karena manusia ini kan sebenarnya suka dihormati, cuma kadang-kadang kan suka pura-pura gitu. Tapi saya betul-betul anggap saya sebagai seorang biasa. Saya gini aja ya, dan tolong anggap saya sebagai santri sampai mati, karena saya belajar dari mana-mana. Saya belajar dari para ulama, para kiai, saya belajar dari alam, saya belajar dari binatang, saya belajar dari orang-orang ateis, saya belajar dari orang-orang liberal, dari orang mana saja. Ini memang sangat unik, karena saya betul-betul mencintai ilmu. Saya sangat mencintai ilmu, jadi semua saya pelajari. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi saya betul-betul mengapa saya menganggap saya santri sampai mati, karena saya memang sampai kapanpun hidup saya ini belajar, dan saya mempelajari dari manapun, termasuk dari mempelajari dari dosa-dosa saya. Ini kan pelajaran juga. Tapi kakek saya memang seperti yang diceritakan tadi oleh Gus moderator, kakek saya memang termasuk generasi santri terakhir dari Syekhona Khalil, satu angkat mati, satu angkatan dengan Allahyarham Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorjo, Asem Bagus, satu kamar bahkan. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran dari kakek saya waktu itu, sehingga saya belajar kitab Ad-Jurumiyah Ibnu Ajurum itu saya dari sejak umur 6 tahun. Sebelum saya masuk SD saya sudah diajari tentang Jurumiyah oleh kakek saya. Saya belajar kitab-kitab ke-NU-an yang identik dengan NU tradisional zaman dulu, ya termasuk Sulamut Taufik, Sulamut Diniyah, Safinatun Najah, itu hampir setiap hari, plus pecut-pecutnya. Kakek saya ini pada satu sisi untuk urusan keilmuan memang disiplin. Saya belajar tajwid juga kepada nenek saya, kepada paman saya. Ya artinya saya memang tidak pernah keluar dari rumah saya, sehingga akhirnya saya mondok di Pondok Pesantren Syekhona Khalil kepada cicitnya Syekhona Khalil, Allahyarham Kiai Abdullah, Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Tapi kemudian saya kuliah ke Jakarta. Setelah itu, nah ini yang kadang-kadang saya dianggap liberal. Saya kebalik, Pak Kiai. Saya kebalik. Orang belajar Islam itu ke Timur Tengah, saya justru ke Amerika, coba bayangkan.
Ini kan kebalik. Saya belajar di Zaituna Institute, belajar tentang sejarah dan filsafat Islam. Makanya saya sering membawakan kajian-kajian sejarah sebagai penghantar dari berbagai materi saya. Karena buat saya, kalau saya menghantarkan dalil-dalil, ini debatnya sampai kiamat nggak selesai. Tapi kalau soal sejarah, ini kan sangat terbatas. Siapa yang mau baca seharusnya ketemu. Sama seperti ketika saya membawakan siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Ini saya didebat habis luar biasa, bahkan saya dikafir-kafirkan di YouTube. Karena saya mengatakan bahwa yang terlibat membunuh Sayyidina Utsman itu adalah Muhammad bin Abu Bakar, putranya Sayyidina Abu Bakar. Banyak yang nggak terima dengan memberikan literatur sejarah yang justru munculnya di abad ke-14. Padahal kitab-kitab tarikh seperti yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa mengatakan Muhammad bin Abu Bakar terlibat. Saya mendasar kepada kitab ini. Lah, musuh saya yang salah, musuh yang dikafirkan saya. Sementara tafsir-tafsir Al-Quran dari Imam As-Suyuti dipakai, sementara tarikhnya ditolak, kan anomali. Ini kan sejarah ini tidak bisa didebat, karena semua punya rujukan yang sama. Kalaupun ternyata nanti beberapa abad kemudian ada yang mengubah isi sejarah itu, biasanya dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Ada yang berusaha menyembunyikan sejarah, sama seperti G30 SPKI yang berusaha diubah oleh Soeharto. Kalau kita baca bukunya versi Soeharto dan baca bukunya versi Cornell Paper dari Ben Anderson, beda. Apalagi kita belajar dari kesaksian Kolonel Abdul Latif dalam pledoinya di Mahkamah Militer tahun 78. Jauh berbeda. Ini soal sejarah. Sejarah ini memang selalu berusaha diubah oleh para pemenang, oleh para penguasa. Nah, saya tidak perlu membantah, ya silahkan aja baca Tarikhul Khulafa. Di situ menyatakan ya Muhammad bin Abu Bakar kecewa kepada Sayyidina Utsman karena tidak jadi ditunjuk sebagai gubernur Mesir. Kalau dia kemudian menjadi korban fitnahnya Marwan bin Hakam, itu lain cerita. Tapi Muhammad bin Abu Bakar, meskipun dia putranya Sayyidina Abu Bakar, ya kita harus mengantarkan sejarah itu. Dia terlibat meskipun bukan eksekutornya, tapi eksekutornya adalah dua orang Mesir yang menikam Sayyidina Utsman ketika sedang menulis Al-Quran. Sedang menulis Al-Quran, dibunuh karena persoalan politik. Ini silahkan bantah saya, tapi baca dulu Tarikhul Khulafa. Ini jelas. Saya tidak ada niat untuk mendiskreditkan apapun. Bagi saya, setelah kenabian, sifat maksum itu sudah tidak melekat kepada manusia. Para sahabat setelah itu, ya dia melekat dengan kemanusiaannya tanpa sifat-sifat maksum. Dia bisa berbuat kesalahan. Ya ini fakta sejarah. Dan yang membunuh dan yang terlibat konspirasi politik di Madinah awal pasca Nabi Muhammad wafat, ya ini juga para sahabat juga. Perang Jamal, perang Siffin, meskipun ini dikatakan sebagai korban fitnah, faktanya mereka berperang sesama orang Islam. Nah ini juga jawaban saya terhadap beberapa orang yang membantah di YouTube karena ini ada rekamannya. Ya ini semua rujukan sejarah. Tarikh At-Tabari jelas, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Ibnu Mas'udi sebagai penulis sejarah yang pada generasi terakhir juga banyak menulis surat tentang ini. Konflik Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar, perpecahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ini kan juga terjadi. Tapi kan kita selama ini kan memang terlalu sibuk menyembunyikan sejarah-sejarah yang nggak nyaman. Ini selamat datang Kiai. Mohon maaf. Roisyur ya. Salam takdim saya, Sukoharjo. Waduh, ini saya cerita sedikit nanti soal Sukoharjo. Jadi itu berbagai pandangan saya, sehingga saya kadang-kadang dikatakan liberal. Liberal gimana? Saya ini Nahdien sejati, saya lahir ini oe-oe udah jadi Nahdien kok. Saya dikatakan liberal gara-gara saya sekolah di Amerika. Saya di Amerika sekolah sejarah, sekolah tentang filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi, semua saya pelajari. Termasuk juga bagaimana filsafat-filsafat modern dan filsafat Eropa mengutip dari sanad-sanad keilmuan dari para pemikir Islam awal, Thomas Aquinas, Jürgen Habermas, Immanuel Kant,
Foucault, wah makin unik itu. Semua belajar dari orang-orang Islam. Dan saya dikatakan liberal karena saya mengatakan, nah ini yang paling sering dibantahi. Saya sering mengatakan bahwa sunnah itu kalau mendatangkan mudarat nggak usah dikerjakan. Karena sunnah secara logika harusnya maslahat. Apa contohnya? Saya ditantang begitu. Poligami. Kalau mudarat bisa mengguncang dunia persilatan, ya nggak usah dilakukan. Daripada kita dicaci maki tiap hari sama istri kan, berbohong sana sini. Ini saya mengatakan seperti itu. Ya saya dikatakan liberal, ya nggak apa-apa. Saya mengatakan ya itu contohnya. Meskipun ini dikerjakan oleh Nabi, masa harus kita kerjakan meskipun ini sunnah? Daripada kita dimaki-maki istri tiap hari, daripada baju-baju kita ada di got. Ya kan? Nah apalagi kayak saya ini, saya jarang pulang ke rumah karena keliling seluruh Indonesia. Wah bisa-bisa saya jarang ngelonin istri Pak. Sampai ke rumah saya, nanti istri saya tiba-tiba daftar ke KUA, mati kita. Sementara saya anti poligami coba. Nah hal-hal seperti ini yang kadang-kadang distigmakan ke saya, karena saya itu harus dijadikan musuh bersama. Saya hanya ingin memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa positif, sahih, NU itu menjadi sasaran dari berbagai ideologi transnasional, termasuk Salafi Wahabi, kelompok-kelompok pengusung khilafah, dan juga kelompok-kelompok Haroki Ikhwanul Muslimin. Ini kita berusaha dipecah belah Pak, termasuk yang sesama NU sekalipun, termasuk yang ubudiyahnya sama dengan orang-orang Nahdien yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama. Itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah. Ini kan banyak ini saudara-saudara saya dari Madura. Hari ini ulama-ulama NU dicaci maki oleh sesama ulama NU karena yang satu pengurus PCNU, pengurus MWCNU, yang satu pengurus FPI. Iya kan? Pengurus FPI, ex-FPI, uang ngeluarin seluruh Pak, diputar-putar. Yang ditantang apa? Orang NU juga. Yang mempersekusi rumahnya Bapak Mahfud MD di Pamekasan itu, ya orang-orang NU juga. Ini yang harus kita gambarkan hari ini, dan kita digerus satu persatu, sedikit demi sedikit, supaya kita betul-betul menjauh dari Nahdlatul Ulama. Karena terbukti hanya Nahdlatul Ulama yang mencintai negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama itu ambisi ingin menguasai negara ini, oh sejak dulu Pak, nggak jauh-jauh. Ketika PKI merajalela, itu yang dipersekusi adalah kiai-kiai dan santri NU. Tapi setelah itu melakukan serangan balik, ya ulama-ulama NU dan santri NU juga. Semuanya pada diam. Dan yang mematahkan teori-teori janji-janji land reform dari PKI itu ya ulama-ulama NU. Makanya NU menang tahun 71. Ini harus kita sadari. Dan NU itu pada zaman Soeharto seperti apa? Ini mohon maaf, ini sejarah nggak bisa dibantah. Yang dipersekusi dan yang betul-betul digencet itu orang NU. Padahal orang NU tidak punya sejarah melawan terhadap negara ini. Tidak pernah menyuarakan kebencian kepada orang yang berbeda. Itu NU. Ini ditulis tuntas oleh Phil Caruso dari Tillman University. Bukan kata saya. Makanya NU itu menjadi penting di negara ini. Kalau NU tumbang, semuanya selesai Pak. Mau Pancasilanya juga habis semua. Terbakar semua kalau NU sampai tumbang. Karena hanya NU yang bisa menjadi perekat di sini dan yang menjadi tonggak pasak utama dari Pancasila. Itu di daerah-daerah minoritas seperti di Sulawesi Utara, di NTT, di Papua, hanya NU mereka ini yang welcome. Mereka diterima kalau NU. Kalau bukan NU, oh jangan dulu. Saya mengalami itu karena saya keliling kemana-mana. NU itu adalah garansi untuk pemersatu umat seluruh manusia yang berbeda-beda. Nah mereka paham ini. Orang-orang pengusung ideologi transnasional ini paham bahwa NU ini menjadi penting. Makanya kita digerogoti satu persatu, dipecah belah satu sama lain. Dan kita nggak pernah dibiarkan hidup tenang-tenang itu. Sampai presiden kita, Gus Dur misalnya, ini kan entitas mewakili representasi NU, menjadi presiden. Ketika dia diturunkan secara inkonstitusional, ada nggak orang NU yang memberontak ke negara ini? Nggak ada. Apakah datang seperti 212 mengepung Monaslimin menjadi Monaslimin?
Apakah kita kemudian membanjiri Monas untuk memprotes penurunan Gus Dur? Nggak ada. Gus Dur mengatakan bangsa ini harus lebih disayangi daripada saya, dan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Itu loh NU. Nggak ada. Nah, karena NU ini kemudian menjadi penting di dalam negara ini, menjadi perekat dari Muhammadiyah dan berbagai organisasi keagamaan di negara ini, menjadi perekat dari berbagai lintas keimanan di negara ini. Ini kemudian menjadi sasaran utama, Pak, dari berbagai operasi intelijen dari berbagai pihak. Tolong dipahami. Operasi intelijen ini licik, Pak, halus. Mereka jejalkan orang yang mengaku sebagai Nahdien tapi sebenarnya ngombok-ngombok dari dalam, membentuk organisasi tandingan dan sebagainya. Ini sebagai upaya untuk memecah belah NU. Seorang pemikir Kristen dari Libanon namanya Philip Hurri Hitti, judul bukunya The Story of the Arabs, kisah bangsa Arab. Orang Eropa pernah menyusupkan 25 orang Kristen untuk dikonversi menjadi Islam, termasuk di Indonesia namanya Snuk Horgronya. Ini ditulis oleh Philip Hurri Hitti. Philip Hurri Hitti, bukan Kitty. Dia menulis hanya untuk mencari kelemahan-kelemahan orang Islam. Dan ternyata betul, orang Islam itu paling mudah dihasut untuk dipecah belah ketika dia diberikan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dan hari ini kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Persoalan-persoalan politik. Oh, orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib, dipecah belah dari dalam. Selesai kita, Pak. Hari ini yang menjadi kerikil dalam sepatunya NU ya kelompok-kelompok FPI ini. Amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya berani kayak gini karena direkam. Kalau nggak direkam saya agak adem. Dan hari ini betul-betul membangun militansi yang luar biasa, yang keluar dari rel dan keluar dari basis-basis tasawuf dari ulama-ulama NU. Dari dulu ulama NU ini sudah mengajarkan kamu jangan membenci. Kalau ulama-ulama NU ini pada zaman dulu pasca kemerdekaan ini punya ambisi politik, nggak mau menerima Pancasila, jelas nggak bakal mau. Dia akan memaksakan faham-faham Islam sesuai dengan pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama. Tapi apakah orang Muhammadiyah mau terima? Apakah orang Persis mau terima? Dengan pemikiran-pemikiran fikih yang berbeda. Ulama-ulama NU, Mbah Hasim dan sebagainya ini menyadari semua ini. Lalu dibuatlah satu perekat yang menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai Al-Asobiyah, kesepakatan bersama. Kalau satu kelompok entitas memaksakan kehendaknya atas kelompok yang lain, negara itu tidak akan berdiri. Ulama NU menyadari ini. Meskipun NU sangat mayoritas pada saat itu, Islam juga sangat mayoritas di situ, orang-orang ulama-ulama NU, bisa saja, bisa mendikte negara ini, mau diarahkan kemana negara ini. Sangat dominan ketika itu. Tapi tetap menerima Pancasila karena semua berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Itu loh hebatnya ulama NU. Dan kita hari ini betul-betul ingin digerogoti dari dalam, dipecah belah atas nama apa? Khilafatu minhajin nubuwah. Politisasi agama ini, Pak. Politisasi agama. Semua ideologi transnasional itu semua punya tujuan politik. Semua punya tujuan politik itu. Termasuk kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Mustahil nggak punya tujuan politik. Ini produknya kemarin meledak di Bandung. Dan Solo ini saya mau cerita Solo ini. Kita geser sedikit ke Solo lah, biar sedikit adem. Tapi nggak adem juga sebenarnya. Habis hujan. Oh, habis hujan. Semua ideologi hidup di Solo. Bomnya meledak di Bali, simpulnya di Solo. Bomnya meledak di Bandung, simpulnya di Solo. Semua mengarah Solo. Konfliknya di Poso, simpulnya ada di Solo. Konfliknya di Ambon, simpulnya di Solo. Semua ada di sini, Pak. Ini tolong disadari. Mengapa Solo? Solo ini sudah menjadi melting pot ideologi sejak dulu. Semua ideologi hidup di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah hidup, Syiah hidup, PKI hidup. Di sini udah pernah menang loh PKI pemilu tahun 1955.
Karena janji PKI adalah mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh keraton. Menang di sini. Tapi setelah itu yang menang adalah syarikat Islam, syarikat dagang Islam ketika itu. Karena isinya kan pedagang-pedagang semua. Di sini adalah melting pot ideologi. Coba bayangin kalau ini kemudian didiamkan menjadi satu perbedaan yang saling bergesekan, pada akhirnya melahirkan produk-produk seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Bashir. Dan ini kemudian menjadi epicentrum. Saya pikir kemarin bom yang meledak di Bandung itu, Pak, udah bukan bagian dari Solo. Ada juga. Masih menggigit kota Solo juga. Ternyata ya asalnya dari sini-sini juga. Coba. Nah. Tapi ini memang tidak sengaja kita keluarkan karena masih ada pesta, Pak. Ini kan pestanya udah mau bubar, nggak apa-apa lah dikit-dikit. Tapi ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, saya muliakan di kota Solo ini harus kita sadari bahwa NU harus menjadi pemain utama di kota Solo, karena kalau NU tidak bisa menjadi perekat dari berbagai ideologi yang hidup dan tafsir-tafsir yang segala macam ini, maka Solo betul-betul akan menjadi epicentrum yang dalam konteks negatif, bukan dalam konteks yang positif. Ini kalau didiamkan. Makanya semua kesatuan TNI dan Polri itu pasti punya posko di Solo. Memang unik, Pak. Ini mohon maaf ya, termasuk orang Islam yang makan anjing pun ada di sini, Pak. Ini membuktikan bahwa ideologi apapun hidup di sini. Ini kan harus kita ketahui semua. Artinya, dan semua punya zona nyamannya masing-masing. Dan ketika satu sama lain saling mempersekusi, ini kan bahaya. Amrozi simpulnya di sini, padahal orang Lamongan. Agus Suyatno yang kemarin jadi pelaku itu melakukan amaliyahnya di Bandung di Astana Anyar, padahal orang di sini juga. Coba, istrinya ya orang sini, orang Sukoharjo. Sukoharjo lagi. Bicara Al-Mukmin ya Sukoharjo lagi. Solo Raya. Ya seperti yang kata tadi Pak Masuri bilang, ini panggungnya ya di Solo dan dilalahnya ya presidennya dari Solo lagi. Udahlah, ini tempat carmuk, ini cari muka di sini. Ada yang orang ingin naik jabatan ya cari mukanya di sini. Ada yang ingin meruntuhkan negara ini cari mukanya juga di sini. Macam-macam. Karena memang ini titik simpulnya, Pak. Dari semua gerakan usrop pada zaman Soeharto, pada zaman Soekarno, sampai kemudian gerakan-gerakan Salafi Wahabi, itu semua epicentrumnya di sini. Dan mereka cari makannya di sini, jadi tukang parkir lah, laskar ini, laskar itu, dihimpun dalam DSKS. Memang kita nggak tahu apa? Tahu kita. Saya kebetulan tenaga ahli di Mabes Polri, Pak. Kita tahu betul peta di sini sebenarnya. Memang sulit kalau kita tidak punya resistensi secara kolektif, tidak bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelompok-kelompok pengusung khilafah ini juga kemudian menjadikan Indonesia sebagai melting pot dari proxy war. Apa proxy war? Ya kaki tangan. Pendanaannya dari mana? Dari segala arah, Pak, termasuk dari luar negeri. HTI itu kantor pusatnya di London. Curiga nggak sampai? Curiga lah. Gerakan Hizbut Tahrir yang ingin menghilafahkan seluruh dunia, kantor pusatnya di London. Kenapa nggak dimulai dari London? Kok tiba-tiba ngacak-ngacak Indonesia? Dikatakan khilafah ini buatan Tuhan, buatan Allah, warisan Nabi Muhammad. Ayo kita bantah-bantahan soal itu. Kasihan bangsa Romawi yang udah mikirin sampai nggak tidur-tidur untuk membuat sistem khilafah. Terus tiba-tiba ini diakui dari ini buatan Tuhan, ini buatan orang Islam. Bukan. Sistem syuro yang dipakai Khulafaur Rasyidin itu sudah dibikin oleh bangsa Romawi 1400 tahun yang lalu. Namanya Respublika Romana. Ini soal sejarah ini. Terus dikatakan, wah ini orang Islam wajib mendukung khilafah. Ini kan gaya-gayaan aja, ini kayak tukang sulap, Pak. Kita disuruh jangan pergi dari situ karena dia mau jualan obat. Dia terus membuat narasi-narasi supaya orang betah. Nah, ini yang dilakukan kelompok khilafah ini. Bani Umayyah menggunakan sistem Al-Mamlakah, kerajaan, seperti yang dilakukan Arab Saudi hari ini. Itu kan sistemnya orang Romawi juga, namanya monarki absolutum. Ini saya sering katakan ini di dalam YouTube tentang ini. Pada zaman Bani Abbasiyah, sistem politik yang dipakai adalah ahlul halli wal aqdi.
Ini dari Tuhan atau bikinan umat Islam? Bukan, ini bikinan orang Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Namanya Concilium Plebis. Sama persis, cuma yang ini versi Islam, yang ini versi Romawi. Gitu aja. Terus dibilang ini bikinan Tuhan. Enggak. Ini hanya cara-cara politisasi agama aja. Karena kalau menggunakan agama mudah menipu orang. Orang mudah percaya untuk terhipnotis, lalu mengikuti dia, lalu kita ikut serta mewujudkan ambisi-ambisi politik dia supaya menjadikan Indonesia ini negara khilafah. Menurut mereka. Oh ibu sekalian, soal teroris, saya mau cerita soal teroris kemarin itu. Saya hari ini selama 3 hari terakhir saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdus Somad. Karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah ini selalu dipakai, percaya nggak Bapak? Konon Ustadz Abdus Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Tapi tahu nggak, fatwa ini dipakai oleh teroris di Indonesia untuk melakukan bom bunuh diri. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog penganjur fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Cuma kita tidak perlu melakukan penegakan hukum untuk menangkap orang-orang seperti Abdus Somad. Abdus Somad yang harus sadar ini kan membahayakan umat, Pak. Saya bantah itu. Ma'lim fil Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb di Mesir untuk keperluan orang Mesir, untuk konsumsi politik Mesir, untuk melawan Presiden Gamal Abdul Nasser, pada akhirnya dipakai oleh gerakan teror di seluruh dunia. Bukunya Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi bernama Idarat At-Tawahhush, yang sebenarnya dirancang untuk ISIS di Irak dan Suriah, akhirnya dipakai oleh kelompok-kelompok jamaah Islamiyah dan jamaah Ansarud Daulah di Indonesia. Ini kan bahaya. Dia menghalalkan orang pelaku bom bunuh diri. Kalau zaman Rasulullah pakai pedang terjun ke tengah-tengah orang kafir katanya, di Indonesia hari ini, di hari ini, di abad modern ini tidak perlu pakai pedang, pakai bom aja meledakkan diri. Dan dia juga menyalahkan orang karena itu dianggap sebagai bom bunuh diri. Katanya ini bom jihad katanya. Kan bahaya pemikiran seperti ini. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya. Karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa, Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain. Ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga, orang-orang NU juga, coba bayangin. Saya marah kalau ini, karena hasil dari interogasi terhadap berbagai teroris itu, salah satu yang menjadi rujukan adalah fatwa-fatwa dari ulama seperti Abdus Somad yang memperbolehkan untuk terjun ke tengah-tengah orang dan meledakkan diri. Memang ada disclaimer yang dikatakan oleh Abdus Somad di dalam videonya. Untuk wilayah-wilayah perang boleh melakukan itu. Di Indonesia sebagai negara aman tidak boleh katanya. Tapi menurut teroris kan ini bukan daerah aman. Menurut teroris Indonesia ini kan darul harb, daerah perang yang harus dikuasai. Semua orang yang bernaung di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah orang jahiliyah yang halal darahnya. Makanya mereka menganggap Indonesia ini bukan daerah aman buat kelompok teroris itu. Jadi persoalan aman dan tidak aman ini menjadi disclaimer buat saya. Makanya nggak usahlah ngeluarin fatwa-fatwa seperti itu, bahaya buat umat. Kalau orang yang masih bisa mencerna, oke, that's fine. Tapi kalau orang yang tidak bisa mencerna keilmuan agamanya, ini kan selesai semua. Lalu dia mengatakan wajib seluruh umat Islam mendukung khilafah. Yang jadi rujukan adalah Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya udah baca kitab ini. Katanya disohehkan oleh Az-Zahabi. Justru Az-Zahabi yang mengkritik kitab ini karena dianggap Imamul Hakim itu penulis kitab ini dalam keadaan pikun. Ini loh, kita kadang-kadang betul-betul dikelabui oleh narasi-narasi dan dalil-dalil agama karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang literatur agama. Padahal Islam itu, Pak, Islam itu punya sejarah literatur yang luar biasa.
sehingga mengilhami keilmuan-keilmuan di Eropa hingga hari ini. Lensa HP ini yang menciptakan prototipe pemikiran awalnya ini orang Islam, Pak. Nama kitabnya Al-Haya. Lalu kemudian kitab ini diusung ke Jerman, kemudian disempurnakan. Yang kita tahu hari ini yang menciptakan lensa kamera itu orang Jerman, padahal ini orang Islam. Yang membuat ordo dan klasifikasi berbagai tumbuhan dalam ilmu biologi itu orang Islam juga, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Nama kitabnya An-Nabat. Akhirnya semua itu diusung ke sana, lalu dibuat teori-teori tentang mikrobakteri dan sebagainya ke Eropa, dan kemudian mengilhami kelahiran-kelahiran ilmu biologi, termasuk juga yang kemudian membuat teori Darwin. Berbagai keilmuan-keilmuan dalam Islam termasuk ilmu musik, Al-Farabi, Al-Kindi, filsafat-filsafat Islam di bawah Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Ini mengilhami berbagai gerakan-gerakan filsafat modern hari ini kepada orang Eropa. Semua bersanad kepada pemikiran orang Islam, Pak. Pemikiran Thomas Aquinas dalam Pemikir Katolik, nama bukunya Summa Theologica, ini diambil dari perdebatan Imam Ghazali dalam Tahafud Al-Falasifah dengan Ibnu Rushd dalam Tahafud At-Tahafud. Indah sekali Islam ketika berkenalan dengan ilmu pengetahuan, indah, Pak. Dan semua mengilhami gerakan kedokteran modern, pemikiran Ibnu Sina tentang bagaimana manusia mencerna makanan lalu keluar menjadi kotoran segala macam. Ini teori-teori Ibnu Sina yang kemudian dipakai ilmu kedokteran modern hari ini. Kita kan nggak pernah melahirkan itu lagi. Karena apa? Karena kita sudah betul-betul tercerai-berai karena persoalan politik. Politik semua yang menjajah kita hari ini, sehingga kita terpecah belah menjadi firqah demi firqah, menjadi sekte demi sekte, Sunni dan Syiah, karena persoalan politik terbelahnya. Lalu mereka membuat fikih-fikih sendiri, memodifikasi Quran-Quran sendiri, dan permusuhannya 1500 tahun tidak selesai. Ahmadiyah juga karena persoalan politik terbentuknya. Berbagai firqah juga terbentuk karena persoalan politik, karena dibuat oleh siapa? Oleh bangsa barat, Pak. Sama orang Islam menimpa apa juga yang dialami oleh orang Kristen. Orang Kristen terciptanya Katolik dan Protestan juga karena persoalan persoalan politik. Hindu juga perpecahan antara Shiv Sena dengan kelompok Hindutva, Bharatiya Janata garis keras karena persoalan politik. Semua karena persoalan politik. Orang Buddha membentuk kelompok Asin Wiratu, mengusir orang Rohingya dari Myanmar karena persoalan politik. Orang Protestan dari Jerman membuat kegaduhan, huru-hara, melakukan aksi teror lewat Baader-Meinhof karena persoalan politik. Baske di Jerman, white supremacy di Amerika, Ku Klux Klan di Amerika, FARC di Amerika Selatan karena persoalan politik. Semua agama-agama ini dibuat dulu lantak karena persoalan-persoalan politik, termasuk NU hari ini di Indonesia, karena ini menjadi satu bejana bagi terciptanya berbagai perbedaan. Lalu kemudian NU menjadi sasaran tunggal dari berbagai operasi pemecah belahan di negara kita. Saya bantah ini kalau ada yang berusaha membantah saya. Ini semua sahih, temuan-temuan Phil Caruso dari Tillman University ini betul adanya. Menurut Phil Caruso, kalau NU ini tumbang, Muhammadiyah, organisasi-organisasi keagamaan lain, ini mudah sekali. Organisasi-organisasi keagamaan yang moderat mudah sekali untuk ditumbangkan juga. Nah, melihat ini kemudian berbagai gerakan-gerakan power global, kekuatan-kekuatan global dari negara barat melakukan operasi-operasi pemecah belahan ini. Ada NU garis lurus, NU garis miring, NU garis lucu. Enggak itu teman, janganlah teman saya. Ini kayak gini-gini, ini kan upaya pemecah belahan semua. Belum dari kalangan oknum habaib. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Serius, saya udah berkeliling, Pak, ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali, ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi.
Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kita hari ini masih takdim kepada para habaib karena melihat para habaib yang tawaddu, yang masih berbasis tasawuf, Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib-habib dari tapal kuda yang betul-betul menginginkan kita supaya kita betul-betul hablum minan nas, hablum minallah, kita betul-betul menjunjung tinggi kemanusiaan, kita betul-betul harus menciptakan kedamaian, rendah hati dan sebagainya. Karena kita masih melihat para habaib yang tawaddu itu. Habaib-habaib yang arogan, ini mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Saya membedakan itu. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Ini kan logika dasar. Semua manusia ini punya takdir yang sama, punya kelakuan baik dan kelakuan buruk. Ketika manusia itu gagal mengalahkan dirinya, dia akan sibuk mengalahkan orang lain. Ini loh, ini fihi ma fihi, ini Jalaluddin Rumi. Dan ini diajarkan oleh kiai-kiai saya karena berbasis tasawuf. Dan ketika orang merasa paling suci, dia pasti akan sibuk menutup segala celahnya, menutup segala cacatnya. Kita nggak perlulah merasa paling suci. Kita ini nggak punya sifat maksum kok. Kita bagaimana caranya kita menghargai manusia lain? Kita menghargai dan membentuk perdamaian di antara seluruh umat manusia. Ini kan ajaran-ajaran kitab-kitab NU, Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Irsyadul Ibad juga menulis itu, bahwa kita betul-betul harus bertumpu kepada kemanusiaan. Habib Ali Al-Jufri, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, itu mengatakan sebelum kamu mengenal agama, kenali dulu kemanusiaan. Kalau enggak, kamu itu akan arogan. Arogannya akan mengalahkan konsep-konsep ketuhanan. Kamu akan merebut wilayah-wilayah ketuhanan. Kamu akan sombong karena agamamu. Ini Habib Ali Al-Jufri. Dan diterbitkan dalam berbagai bahasa. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Humanity Before Religiosity. Saya punya dua, versi Arab sama versi bahasa Inggris. Dan gak ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya heran juga, padahal buku ini luar biasa ini. Cuma 21 halaman. Silakan baca, oh, ibu sekalian. Mungkin ada yang udah baca. Kita ini kan semua beragama karena keturunan, Pak. Bapak ibu sekalian, Pak, para kiai, mohon maaf. Ini kata Habib Ali Al-Jufri. Takdir keimanan kita ini kan tergantung dari kelahiran kita. Saya Islam karena saya lahir di Madura, orang tua saya beragama Islam, kakek saya beragama Islam, maka kemudian menjadi Islamlah saya. Kalau saya lahir di Manado, wah, kulit saya putih, Pak, kinclong, glowing, dan mungkin agama saya Kristen. Nah, karena kelahiran-kelahiran yang kemudian merunut kepada keimanan-keimanan inilah, oleh kata Habib Ali Al-Jufri, kita harus menghormati orang meskipun keimanan itu tanpa kompromi, tapi dalam soal kemanusiaan kita tidak boleh berkompromi dengan apapun. Karena kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Sayyidina Ali juga mengucapkan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian kita harus pahami bahwa warga Nahdien, saya ini ingat lagi nih, saya Rianto, saya kemarin ke Mojokerto. Saya kalau ingat Rianto ini dinerakakan hampir tiap hari, alih-alih ngirimin Fatihah, Pak. Di media sosial ini dinerakakan karena dia berhasil membuang bom yang ditaruh oleh teroris yang mengatasnamakan Islam. Lalu Rianto mengambil ini, lalu dia meledak bersama bom yang diselamatkan dari sebuah gereja, Pak. Ini loh, dari Banser. Dan dia itu betul-betul dikafirkan di media sosial berkali-kali. Nah, ini kayak gini ini. Mereka nggak tahu bahwa juga, ya sering saya ceritakan kalau di YouTube, mereka tidak tahu bahwa ada mukhairik di dalam Islam, orang Yahudi yang berperang di perang Uhud lalu gugur di medan Uhud. Dia orang Yahudi. Ada beberapa riwayat yang mengatakan dia sudah masuk Islam, tapi saya tetap memegang bahwa dia belum masuk Islam ketika itu. Karena apa? Karena dia ingin menjunjung tinggi piagam Madinah, makanya dia ikut berperang. Dan sebelum berangkat ke medan Uhud, dia mengeluarkan surat wasiat, apabila saya mati di perang Uhud, 5
5/7 dari harta saya serahkan kepada Nabi, termasuk 3 kebun kurma yang dimiliki. Lalu dia berangkat ke medan perang Uhud, dia gugur di sana. Sahabat sampai bingung, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini mau dimakamkan kayak apa? Ini syuhada tapi bukan orang Islam. Coba, dia terkena panah-panah beracun dari orang kafir, padahal ini orang Yahudi. Lalu kata Nabi, enggak usah bingung, serahkan saja kepada keluarganya, makamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan dia akan masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini loh, ini soal perbedaan. Dia berjuang untuk umat Islam bersama Nabi di Madinah. Karena apa? Dia membela tanah air, Pak. Ini bukan perang agama, ini membela tanah air. Makanya inilah yang menjadi rujukan saya kepada Felix Xiao yang mengatakan tidak ada dalilnya dalam Islam dalam membela tanah air. Ini dalilnya. Kalau ini perang agama, Nabi tidak akan mengajak orang Yahudi. Ini perang membela tanah air yang bernama Madinah. Lalu keluarlah hadis yang terkenal bahwa Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Nabi tidak pernah menyebut nama suku untuk memberikan stigma kepada orang kalau dia itu sudah masuk Islam. Ini alasan saya. Nabi selalu menyebut orang mukmin atau orang muslim kepada orang yang sudah masuk Islam. Tapi karena dia belum masuk Islam, Nabi menyebut Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi, karena dia belum masuk Islam. Lalu kemudian harta yang diwariskan oleh Mukhairik kepada Nabi, Nabi membuat Baitul Mal pertama di Madinah untuk menyantuni para janda perang dan anak-anak yatim korban perang. Jadi Baitul Mal pertama yang dibuat oleh Nabi Muhammad di Madinah itu dari hartanya orang Yahudi yang diwariskan, yang dihibahkan kepada Nabi, karena dia betul-betul cinta kepada Nabi. Mukhairik ini adalah pemimpin agama Yahudi, rabinya. Karena pertempuran Uhud itu hari Sabtu, Mukhairik pun berpikir dan pamitan kepada keluarganya, saya harus ikut berperang bersama Nabi. Mukhairik, kamu kan tahu ini hari Sabtu, hari Sabat itu bagi orang Yahudi itu hari terlarang untuk keluar rumah. Tapi kata Mukhairik, tidak, saya harus keluar membantu Nabi, karena Nabi adalah pemimpin di kota ini, di negara ini. Nabi sudah betul-betul menghargai hak dan kewajiban seluruh warga Madinah ini, meskipun berbeda keimanan. Dia hanya berpegang kepada piagam Madinah. Kemudian Mukhairik memaksa keluar dan betul-betul tewas di situ, gugur di situ. Nah, cerita-cerita gini kan nggak pernah, jarang kita dengar. Saya menyampaikan ini aja banyak yang protes. Kamu jangan jadi anti Yahudi kan? Buset. Dan yang ngomong begini salah satu pengurus PCNU di Bangkalan. Dia, saya dianggap ngarang. Ini yang kurang baca saya atau mereka gitu. Nah ini kayak begini kan jarang. Saya dibilang kamu itu terlalu liberal sehingga orang Yahudi pun kamu hargai. Ini bukan menghargai Yahudi, ini menghargai kemanusiaan. Nah, saya tadi malam saya ikut serta dalam acaranya Buya Syakur Yasin. Ini sama ini, Buya Syakur dan saya ini sering dianggap sebagai liberal. Ini sering dituding seperti itu, padahal dua-duanya Nahdien sejati. Dan yang nuding liberal ya orang-orang Nahdien juga. Kami membahas soal surat-surat dalam Al-Quran yang dijadikan dasar oleh kelompok-kelompok jihadis untuk pelaku bom bunuh diri. Salah satunya adalah surat At-Taubah ayat 5, At-Taubah ayat 29, At-Taubah ayat 41. Nah ini kan yang sering disalahgunakan oleh sebagian orang Islam untuk melakukan amalia-amalia teror, pelaku bom bunuh diri atas nama agama. Padahal ayat At-Taubah ini memang unik. Dia turunnya pada tahun ke-9 Hijriah. Dia menjadi surat yang ke-9 dan jumlah ayatnya 129. Banyak angka 9 di situ. Ini seolah-olah Tuhan mau main kiu-kiu ini. Tapi yang harus kita ketahui adalah surat At-Taubah ini turun pasca perang Tabuk. Ini di situ memang masa-masa perang ketika utusan Nabi dibunuh oleh orang kekaisaran Bizantium. Nabi betul-betul marah di situ karena utusan yang dikirim kepada Raja Heraklius itu dibunuh di situ oleh salah satu dari kelompok Kristen namanya Bani Udrah. Nah, Nabi betul-betul marah sekali di situ. Lalu jadilah perang Tabuk dan kelompok Heraklius ini adalah orang yang kemudian bersatu dengan kelompok Kristen dari Persia untuk melakukan perlawanan terhadap orang Islam
dan terjadilah perang Mu'tah. Setelah perang Mu'tah berlanjut ke perang Tabuk, turunlah ayat ini. Ayat-ayat perang bos dipakai di hari damai kayak gini. Semua orang ingin dibunuh. Dan ini dipakai oleh mereka yang hanya menerjemahkan secara tekstual tanpa pernah melihat posisi-posisi, circumstances dan kontekstualnya. Dia tidak tahu kapan surat itu turun, dia terjemahkan aja sepolos-polosnya, lalu semua orang ini yang berbeda dengan dia dianggap musyrik, perangi, bunuh mereka, intai mereka. Ini kan yang menjadi rujukan. Nah, tahu nggak surat ini? 3 surat ini ditemukan di dalam tersangka pelaku bom bunuh diri kemarin di Bandung. Makanya kita bahas tadi malam dengan Buya Syakur. Ini, dan saya mau pertegas sekali lagi, fatwa-fatwa seperti yang dilakukan oleh Abdus Somad tentang harokah istishadiyah inilah yang juga dipakai oleh mereka. Nanti akan ada pembuktiannya. Dipakai oleh kelompok Jamaah Ansarud Daulah di dalam setiap kontennya. Semua fatwa-fatwa dari Abdus Somad tentang jihad istishadiyah ini dipakai oleh orang-orang JAD untuk membuat kontennya di Telegram. Kita sudah temukan itu. Tauhid dan akidah sampai kepada orang-orang yang melanggar akidah sekalipun, yang murtad sekalipun, dilahirkan oleh kita karena kita memang hidup dengan keilmuan-keilmuan yang luar biasa. Dan kemudian mengilhami pemikiran Ernest Bloch, Feuerbach, Marx, Darwin dan sebagainya, yang kemudian juga nggak percaya Tuhan pada akhirnya. Sanadnya kepada siapa? Pemikir Islam. Sampean kalau baca kitab-kitabnya Abu Bakar Razi, sakit pak hati kita. Dia betul-betul seolah-olah membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada, Nabi itu pembual, Al-Quran ini adalah kecap, bukan wahyunya dari Allah dan segala macam. Dan ini diadopsi oleh pemikir-pemikir Inggris hari ini, Richard Dawkins, Tim Hitchens, The Four Horsemen dan sebagainya. Saya baca semua buku mereka. Saya kalau ingin tahu tentang Nabi, tentang Rasulullah, saya juga membaca sejarah yang ditulis oleh orang-orang non-Islam, William Montgomery Watt, Maxim Robinson. Saya baca pak. Saya ingin tahu otak orang yang non-Islam ini seperti apa terhadap Islam. Jangan kalah kita. Masa orang-orang non-Islam aja yang berusaha memata-matai Islam, ya kita juga harus memata-matai mereka. Bukan apa? Supaya kita betul-betul tidak terlibat dalam perpecahan-perpecahan kemanusiaan. Itu aja tujuan saya. Kita tidak boleh saling mencaci maki karena perbedaan. Semua ajaran ini kan mengaku paling otentik pak. Orang NU ngaku paling otentik. Wah, Wahabi Salafi apalagi, Salafus Soleh ini. Wah, paling orisinil ini, kalian ini kan udah tercemar semua ini. Kan begitu, NU apalagi, ziarah kubur ini, wah terpengaruh Hindu ini. Semua mengaku paling otentik. Padahal kita semua ini kan beragama karena katanya kan. Semua katanya ini. Tapi kemudian basis dasar dari semua agama inilah yang harus kita usung, sanad-sanad keilmuan dari para ulama, Nahdlatul Ulama, yang lebih mengetengahkan kerendah hatian, tawaddu, menghargai kemanusiaan dan kedamaian. Ini yang harus kita usung pak, karena tujuan agama itu. Nggak mungkin agama ini dibuat oleh Allah, berbagai agama ini dibuat oleh Allah supaya kita saling membinasakan satu sama lain. Brutal sekali. Allah yang nggak sekejam itulah. Ini loh yang kadang-kadang kita salah paham. Ini kelompok-kelompok teroris ini kan merasa setiap orang yang berbeda harus dibinasakan. Kalau menolak mereka ini untuk sama dengan saya, untuk mempercepat apa? Binasakan aja. Kan gitu. Semua orang kafir yang menurut mereka meskipun sama-sama Islam, mereka dianggap kafir karena berbeda. Ya udah, kalau nggak mau sama dengan kita, bunuh aja deh. Sampai kapan kuatnya? Seluruh dunia ini kan berbeda-beda. Islam ada firqah-firqahnya. Dan kita semua ini kan penganut tafsir-tafsir, bukan penganut agama kita ini. Iya kan? Kita ini penganut tafsir-tafsir. Saya semalam bahas dengan Buya Syakur Yasin. Kita ini semua penganut tafsir. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. NU apa Muhammadiyah? Tafsir lagi. Mazhabnya apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Tafsir lagi. Manhajnya apa? Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi, Salafi. Ini tafsir lagi. Ijtihadnya siapa yang dipakai? Albani, Abdullah bin Bas. Ini kan tafsir-tafsir semua. Nah,
dari tafsir-tafsir ini kemudian kita tidak boleh merasa bahwa kita yang paling benar dengan menganggap keyakinan orang lain pasti salah. Kita boleh menganggap keyakinan ini paling benar, boleh banget, that's okay, that's fine, itu boleh. Tapi jangan kemudian menganggap orang yang berbeda ini pasti salah. Ini kan yang menjadi persoalan. Silakan berjenggot, bercingkrang, silakan aja, itu keyakinan. Tapi jangan pernah punya pikiran untuk menganggap orang lain yang berbeda ini pasti kafir dan pasti salah. Dan jangan pernah menghancurkan NKRI, jangan pernah mengkhianati Pancasila. Ini yang jadi masalah kan. Kelompok-kelompok Wahabi ini bukan hanya berjenggot dan bercingkrang, bukan Pak, mereka menganggap orang lain kafir. Mereka melakukan klaim-klaim kebenaran. Mereka menganggap orang NU ini orang yang terkontaminasi ajaran-ajaran Hindu dan sebagainya. Ini jam itu ternyata mati ya. Aduh, rusak semua acara saya ini. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para kiai, mohon maaf, ini saya mohon maaf, saya kadang-kadang sok tahu ini di depan ini. Kadang-kadang saya dianggap, wah ini Cak Islah ini banyak literatur, ini pinter. Bukan Pak, saya cuma lebih dulu dari orang aja, lebih dulu tahu dari orang lain kadang-kadang. Ini yang kadang-kadang orang, ini cerah. Enggak, saya ini sama, kita ini belajar semua. Tapi memang Pak, itu mobil saya itu setengahnya buku Pak. Semua kitab klasik saya baca, kitab apapun, klasik Islam saya baca, klasik Yunani saya baca. Karena saya nggak mau terpaku hanya pada satu buku lalu menganggap ini yang paling benar. Saya juga pernah terpapar Wahabi Pak. Saya pernah mengkafirkan Gus Dur. Gus Dur saya anggap sebagai antek-Zionis. Pernah waktu kuliah. Karena membaca Ma'alim fil Thoriq dan fi Dhilalil Qur'annya Said Qutb. Saya juga membaca Jahiliyatul Qarnin Islamnya Muhammad Qutb. Saya baca semua. Jihadiyah Tarbiyahnya Muhammad Azam saya baca. Sehingga apa? Semua orang ini menjadi musuh saya. Saya enak sekali melihat logo NU itu. Saya sempat seperti itu. Ini apa? Ini ada tambangnya ini. Memang mau ngegeret apa ya? Betul, saya mengkhianati pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, termasuk kakek saya hianati. Tapi kemudian saya berpikir, ya Allah, kalau saya ini terus begini, saya akan menjadi robot orang lain. Saya membaca buku sebanyak-banyaknya hingga akhirnya saya menulis salah satu buku saya yang pertama yang diterbitkan di Indonesia, namanya Islam dan HAM dalam Pandangan Nurholis Majid. Di situ saya betul-betul mempelajari pemikiran Nurholis Majid, Fazlur Rahman, Buya Syafi'i Ma'arif, Gus Dur dan sebagainya, sehingga otak saya terbuka. Saya menulis buku sudah 3 Pak. Yang satu Sidewalk of Manhattan, ini terbitnya di Kanada, di Ontario. Yang kedua adalah Islam dan HAM dalam Pandangan Nurholis Majid. Yang ketiga adalah Intoleransi dan Radikalisme, Kuda Troya Politik dan Agama. Ini semua bisa dilihat di Gramedia. Bukan promosi, enggak, karena kalau beli ya Gramedia juga yang kaya, saya biasa aja. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, para kiai, para ulama, para asatid. NU ini harus betul-betul dipersolid. Kita harus betul-betul menggunakan rasio berpikir kita bahwa NU ini adalah target utama dari berbagai gerakan ideologi transnasional, khilafah, salafi, wahabi dan sebagainya. Ini kan cuma mereka bertakiyah dan gak mau ngaku. Akhirnya mereka nyusup ke dalam, menggerus kita satu persatu, hingga akhirnya kita betul-betul tidak kokoh lagi. Dan setelah kita tidak kokoh lagi, kita kemudian betul-betul bisa dirubuhkan serubuh-rubuhnya bersama seluruh negara ini. Satu hal yang paling terakhir adalah bahwa mari kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, karena Indonesia ini negara nggak masuk akal Pak. Kita ada 17.000 pulau, ada ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi kita tetap menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau kita jadi ada di Arab Pak, kita udah pecah menjadi 20 negara. Kalau kita ada di Eropa mungkin jadi 15 negara. Tapi kita ini betul-betul menjadi satu kesatuan. Ini yang harus kita selamatkan, kita pertahankan untuk NKRI, Pancasila, dan tentu saja untuk perekat dari semua perbedaan ini, kita dalam satu entitas yang bernama Nahdlatul Ulama. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saifuddin Arifin, PCNU Kabupaten Wonogiri, tapi Wonogirinya dekat dengan Madura. Karena kebetulan menantu saya juga dari Bangkalan.
ada 3 hal yang ingin saya tanyakan sekaligus ya permohonan sebagian. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gus Islah tadi tentang bahwa Ibnu Abu Bakar adalah termasuk salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman itu saya cuma minta yang pertama jangan sering disampaikan di forum-forum umum karena banyak orang yang tidak paham sehingga timbul fitnah. Kemudian di forum ini kalau tidak keberatan, karena kami juga harus memberikan jawaban ketika ada yang tanya seperti itu Gus, ya efek dari pernyataan penjenengan masalahnya ya ini saya minta barangkali kalau ada makhotnya atau takbirnya bisa diberikan pada panitia, nanti kami yang minta ke panitia ya, itu yang pertama biar kami bisa berikan jawaban dengan jelas ini dalam kitab ini makhotnya seperti ini, karena kalau tidak ya dampaknya kami juga yang akan yang kena. Kemudian yang kedua juga terkait dengan apa yang tadi sampaikan bahwa sunnah yang mendatangkan mandorot jangan dilakukan. Cuman sayangnya contohnya kok poligami itu. Ada enggak contoh lain itu? Karena poligami saya juga menurut kok belum dengar kalau poligami itu sunnah. Iya. Saya kok malah agak ragu juga kalau dikatakan poligami itu sunnah itu. Ya. Itu ada penjelasan yang lain. Ya itu. Yang kemudian yang ketiga ini yang mungkin sedikit agak serius. Menurut saya itu pemerintah tidak serius dalam menangani masalah terorisme, radikalisme. Kenapa? Karena yang pertama diskusi kebangsaan ini selalu diadakan dengan forumnya orang-orang NU. Padahal NU tidak usah diajak tentang apa kebersamaan, toleransi ini sudah otomatis karena NU punya mutu yang namanya tawasud, tawajun dan tasabuh itu sudah pasti. Jadi sering kalau ada diskusi kebangsaan mesti pesertanya orang-orang NU. Kenapa tidak sekali undang yang dari ya ideologi internasional itu ya? Nah, itu yang penting. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan barangkali nanti Gus Islah bisa memediasinya, menjadikannya menjadi mediatornya, bahwa ideologi umat Islam transnasional itu besar karena dibiayai pemerintah. Ini sudah pernah saya katakan, saya sampaikan pada Polda Jawa Tengah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sekarang ini pondok-pondok pesantren, terutama yang salah, yang tidak mengadakan pendidikan formal, yang dari pondok-pondoknya orang NU, sing betul-betul pondok salah murni, itu nyaris tidak bisa menerima bantuan apapun, karena bantuan dari pemerintah yang lewat Kementerian Agama semua berbasis IT. Dan itu yang menguasai mereka, pondok-pondok pesantren yang non NU lah. Saya tidak katakan siapa non NU, karena terus terang mereka yang lebih mahir daripada kita. Loh, kalau kiai-kiai NU kiai sepuh itu jangankan tentang IT, HP ini buat ngerti kok. Ya termasuk nanti kiai sepuh termasuk disukani santri, sukani HP kali santri ini. Yai niki wonten awal-awal wonten HP ini. Yai niki wonten HP yai sebatas sakit komunikasi. Yo jajal uripno, duripke delalah mboten wonten sinyale. Terus matur santri, yai mboten sakit buku mboten wonten sinyale. Ya ini jawab, kenapa tuku HP kok ra sak sinyale. Lho kiai ini saking mboten ngerti ini niku. Ketika HP itu tidak bisa nyala, santri kodong niki mboten wonten sinyal Pak Yai. Ya ini jawab lho, ngapa tuku HP kok ra sisan sak sinyale. Saking nggak ngerti nih, lah kok ngurusi jelas nggak mungkin bisa. Lah itu nyata Pak. Karena kebetulan saya juga ikut di FKPB Pak. Itu yang sering dapat bantuan. Itu ya teman pondok pesantren yang jujur, yang tahu tentang IT, dan memang mereka lebih menguasai daripada kita pelajaran yang mengkuhi. Kono kan orang melangki kitab kuning. Dan yang
lebih lagi Pak, pondok pesantren khususnya dalam bidang pondok tahfidz ada bantuan bos Pak, tapi untuk pondok pesantren yang tahfidzul Quran, dan ini yang bisa mendapatkan adalah pondok-pondok pesantren yang siswanya memang menghafal Quran dan tidak menyelenggarakan pendidikan formal, yang justru dia hanya mengadakan pendidikan paket aja digas, itu yang dapat bantuan Pak. Ya saya kira di tempat lain dalam negeri juga sama. Oleh karena itu, nah ini bagaimana kalau sering dikatakan di mana-mana supaya kita anti teroris, tapi nyatanya justru pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh mereka itu perkembangannya cepat kan Bang, dibiayai dari pemerintah. Saya kira itu barangkali yang terakhir itu sangat saya tunggu jawabannya dan realisasinya supaya tidak hanya pondok-pondok tertentu yang dapat bantuan, tapi bisa terutama pondok-pondok sepuh sing wis pondok cilik melarat sakia ini nanti bantuan. Matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kadang lupa mau jawab apa, pertanyaannya lupa. Jadi mohon maaf Kiai, jadi satu-satu mungkin memang banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kenapa sih kok orang-orang seperti NU aja yang diberikan materi seperti ini, kok nggak ke yang merah lah gitu. Orang yang merah kita garap juga Pak Kiai. Tapi kalau orang yang merah ini di sini laras panjang dua-duanya. Pasti saya pernah dikejar pisau di sekitar Bima. Jadi di daerah-daerah itu memang memerlukan treatment khusus. Tapi persoalannya mengapa kita harus menyasar orang-orang Nahdien yang memang udah jelas-jelas cinta negara ini? Karena kita harus membuat toliah, Kiai. Toliah itu adalah kesatuan elit kelompok-kelompok yang harus menyuarakan ini kepada kalangan Nahdien lain atau non Nahdien atau kelompok Nahdien kultural. Kalau enggak, kita enggak punya benteng. Mohon maaf, saya bukannya ingin gibah organisasi lain. Ada salah satu organisasi di Indonesia yang betul-betul sudah terbelah dan terjajah oleh ajaran-ajaran ideologi transnasional, terutama Wahabi, sehingga tangkapan teroris yang ditangkap oleh Densus banyak dari organisasi ini. Kita tidak mau. NU juga mengalami hal yang sama. Satu, ada tangkapan teroris di Darmasraya di Sumatera Barat. Dia mantan pengurus PCNU yang terpapar ajaran ini, lalu dia menjadi takfir, lalu dia bergabung dengan kelompok teror dan ditangkap 4 bulan yang lalu. Sedih saya. Sebelumnya hanya organisasi ini yang kadang-kadang terpapar lalu dia ikut. Tapi ada satu orang NU yang ikut ajaran ini. Ini sudah bahaya. Karena apa? Karena kalau di Densus sendiri, di Densus 88 sendiri, karena kebetulan saya melekat dengan Densus untuk memberikan pencegahan-pencegahan ekstrim terhadap masyarakat. Saya ini penyuluh lah kurang lebih seperti itu. Saya menganggap bahwa satu-satunya patron yang paling utama di negara ini hanya Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini kemudian keropos, rapuh, berhasil digerus oleh mereka, selesai kita. Kami di sini bukan sebenarnya ingin memberikan materi kepada para kiai, para bapak, para ibu sekalian di sini, bukan. Kita minta apa yang disuarakan ini aklamasi secara bersama-sama, lalu kemudian disuarakan kepada Nahdien yang lain. Kita menjadi toliah karena mereka juga bergeraknya sama. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang kemudian dikerahkan ke tengah masyarakat, nyamar-nyamar jadi guru ngaji, jadi imam masjid, jadi pengurus masjid, jadi anggota takmir, sebagainya, sehingga akhirnya satu masjid bisa dikuasai. Ini kan persoalan kita hari ini. Masjid-masjid NU saja sudah direbut satu persatu oleh kelompok ini, dan akhirnya menjadi eksklusif. Ketika mau direbut kembali susah, Pak. Karena mereka sudah bertahun-tahun mengelola ini.
Kalau kita mau berbicara tentang kelompok radikal, ini saya satukan jawabannya Pak Kiai dari semua poin tadi. Kita ini betul-betul menjalani suatu hal yang sangat tragis dalam dunia politik kita ketika masa pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun. Ini harus kita akui. Semua keran-keran kelompok radikal dibiarkan mengalir ke negara kita karena prinsip Pak SBY yang everybody happy, zero enemy ini kemudian menyuburkan mereka semua. HTI itu deklarasinya di Gelora Bung Karno, menteri-menterinya hadir tahun 2007 pada masa Pak SBY. Kelompok Wahabi Salafi kemudian membentuk enklav-enklav dan firqah-firqah. HTI bergerak di kampus-kampus dengan leluasa. Karena semua ingin dijadikan mesin politik oleh Pak SBY. Saya harus jujur ini. Saya bukan berarti pro Jokowi, pro mana, enggak. Ini fakta yang ada di negara kita. Semua direkrut semua, dijadikan mesin-mesin politik. Coba. Habib Rizik ditangkap supaya FPI-nya dikuasai, dan betul akhirnya dikuasai. Semua dijadikan mainan-mainan politik, political toys. Dan akhirnya apa hari ini? Semua sudah menjadi hutan lebat dan kita kewalahan untuk membabatnya. Semua sudah berurat akar menjadi rumah-rumah tahfidz, menjadi sekolah-sekolah Islam terpadu dan sebagainya. Ini semua berdirinya pada zaman itu, ma'had-ma'had yang kemudian mengatasnamakan ulama ajaran-ajaran salaf, tapi kemudian sebenarnya mereka diajarkan untuk supaya semua produknya menjadi orang-orang yang menggunting dalam lipatan. Kita dari para penegak hukum, bukan kita, saya bukan polisi, bukan, tapi saya bekerja dengan mereka untuk memberikan pemiluan seperti ini. Ini kan menjadi persoalan adalah banyak sekali aturan-aturan yang harus dipegang. Contoh, Dr. Sunardi kemarin di Sukoharjo. Ini kan diintainya berbulan-bulan ini. Dan dia pinter. Selalu keluar pakai ambulan. Dia tahu Densus nggak boleh nangkep kalau di dalam ambulan. Karena dia dokter. Nggak boleh nangkep di depan pasiennya. Densus nggak boleh nangkep di depan keluarganya. Sehingga ada satu kesempatan dia keluar nggak pakai ambulan, dicegat di jalan. Dia berontak. Akhirnya dibawa kabur itu anggota Densus. Selesai di situ. Akhirnya tindakan represif dilakukan. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang kemudian menjadi obstacle, menjadi hambatan bagi kita semua. Halo? Nah, teman-teman NU di sini harus bisa membentengi NU dari paham-paham seperti ini, karena paham-paham seperti ini tidak hanya menyasar orang melarat, dia juga menyasar orang kaya, bukan hanya menyasar orang bodoh, dia juga menyasar orang pinter. Makanya saya bertujuan memberikan halaqah ini kepada teman-teman NU supaya kita punya benteng dan teman-teman NU menjadi toliah untuk menularkan pemikiran-pemikiran ini kepada yang lain. Di tempat konflik saya datangi, saya dikatakan, ya mohon maaf, saya bukannya bangga dengan ini, saya dikatakan paling berani Pak Kiai. Gak ada yang mau masuk ke daerah konflik kecuali saya. Ke daerah-daerah seperti Bima, Dompu dan sebagainya udah saya datangi semua. Apalagi Poso, Tojo Una, Ampana, sudah saya datangi. Di Ambon semua sudah saya datangi daerah konflik. Kalau nggak ada yang seperti ini, kalau semua ketakutan, tidak ada yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan umat ini. Makanya saya nggak tahu. Saya sudah mewakafkan hidup saya untuk bangsa ini dan untuk agama ini, termasuk juga untuk Nahdlatul Ulama. Wallahi, saya siap mati dalam keadaan seperti ini. Gak apa-apa, warisan saya nggak ada, yang diwariskan juga nggak ada. Coba bayangin, hutang iya. Banyak hutang saya untuk bergerak seperti ini. Saya bukan curhat, bukan, enggak. Cuma maksudnya kan ada tudingan saya cari duit dari sini. Nggak ada, wallahi nggak ada. Tapi saya ingin betul-betul menyelamatkan supaya Nahdlatul Ulama ini tetap menjadi panji utama di sini. Karena kita percaya Nahdlatul Ulama sebagai patron untuk dijadikan sebagai toliah bagi berbagai gerakan-gerakan kebangsaan yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan sebagainya ini. Kalau organisasi lain, alhamdulillah sekarang teman-teman di Muhammadiyah sudah sepakat sami'na wa ta'na, sudah mengakui bahwa oke, Pancasila kita perjuangkan supaya jangan sampai tumbang. Ini Muhammadiyah sudah oke, tapi sayangnya memang Muhammadiyah di tataran akar rumput masih banyak yang tergerus, sehingga mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran ini. Saya sering berdiskusi seperti ini dengan teman-teman Muhammadiyah, termasuk Sekjen Muhammadiyah Pak Kiai Abdul Mukti. Saya
sering berbicara dengan beliau soal ini. Nah, soal inilah kemudian yang diwariskan terhadap rumah-rumah tahfidz, sekolah Islam terpadu. Ini sudah terlanjur tercatat di nomenklaturnya Kementerian Agama. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama hari ini adalah berupaya untuk memasukkan kurikulum moderasi kebangsaan ke dalam ma'had itu. Kalau menolak, dibekukan izin ma'hadnya. Saya juga ya alhamdulillah ya dekatlah dengan Gusmen. Kita sering berdiskusi dengan Gusmen, sering kumpul bareng. Ya hanya ini yang bisa dilakukan. Kalau nggak ada pelanggaran apapun ya nggak bisa dibekukan. Kalau mereka menolak kurikulum Pancasila dan sebagainya, ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Al-Mu'min Ngeruki itu mengajarkan kurikulum Kemenak, jangan salah. Makanya kita nggak bisa berbuat apa-apa loh. Di luar itu kalau kemudian mereka punya daurah-daurah yang bersifat menyimpang dan sebagainya, kan kita nggak bisa memonitor itu. Dan kita ya akhirnya tahu produknya Al-Mu'min itu udah puluhan yang ditangkap Densus 88. Tapi kan kita tidak punya undang-undang untuk membubarkan pesantren. Kita tidak punya undang-undang untuk membubarkan sekolah, lembaga pendidikan karena alumninya ditangkap. Kita harus bisa membedakan antara entitas kelembagaan pendidikan dan alumni yang ditangkap. Padahal kita tahu itu pabriknya itu. Benar. Hampir semua Pak, setiap yang ditangkap Densus itu alumni Al-Mu'min Ngeruki. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Termasuk jaringan yang kemarin di Astana Anyar ini. Itu jaringan alumni Ngeruki juga. Jawa Tengah lagi. Jaringannya bukan hanya di sini lagi. Sampai ke Pantura segala macam. Kan sedih kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dari Kemenak setahu saya sudah banyak ini. Kalau soal bantuan, nah ini jangan saya nggak tahu lah jawabnya. Tapi kalau memang ada yang perlu dimediasi dengan pihak Kemenak, ya saya banyak kenal termasuk dengan Gusmen juga saya kenal, dengan beberapa staf susnya. Keluhan-keluhan seperti ini pasti akan kami sampaikan kepada pihak stakeholder dari Kementerian Agama. Kemudian mungkin yang terakhir jawaban untuk Pak Kiai, semua tentang Muhammad bin Abu Bakar, rujukan-rujukan saya, literatur yang saya baca itu sebenarnya sudah ada di Instagram saya, islah_bahrawi, itu Instagram saya, bisa dibaca di situ. Jelek-jelek ya centang biru Pak Kiai, verified, followernya udah hampir 100.000 lah. Jadi bisa dibaca semua postingan saya di situ tentang bagaimana sejarah-sejarah, termasuk footnote, kutipan-kutipan dari kitab ini, kitab itu, semua saya tulis. Ada di situ. Termasuk screenshot dari Tarikhul Hulafa tentang Muhammad bin Abu Bakar juga sudah saya posting di situ. Bisa dilihat, dan saya pertanggungjawabkan semua literatur itu karena saya sudah baca. Demikian Pak Kiai, mohon maaf kurang lebihnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rawali Rodi MD, Madura juga. Ternyata Gus Islah ini masih bolong, kibul dari Nabi Adam ya. Dan sangat menarik sekali diskusi kebangsaan pada siang menjelang sore ini. Memang betul Solo ini adalah kota kecil tapi menempati panggung yang besar. Sungguh pendeknya ada di Solo. Yang saya sampai di sini saya tanyakan, kenapa Solo ini kok banyak menemukan benih-benih teroris? Ada apa? Dikit-dikit Solo Raya, Sukoharjo. Apakah tidak karena tidak sama Madura? Kalau Madura kan nggak ada, ya. Karena takut dengan celuritnya atau gimana kan itu ya? Ini yang pertama. Bahkan waktu berapa tahun yang lalu pernah didiskusikan dengan pihak pemerintahan Kota Surakarta, sudah ada beberapa masjid di Solo ini, di wilayah selatan, ini sudah terindikasi terorisme. Tapi kenapa kok dibiarkan? Kok tidak dibina? Seperti yang disampaikan oleh Kiai tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan terkait dengan radikalisme. Ini rata-rata sebagaimana yang saya sering dengarkan, lihat YouTube-nya dari Gus Islah, memang berangkat dari pemahaman Wahabi dan Salafi.
Kalau itu memang benar, kenapa kok tidak dilarang di Indonesia ini? Dan siapa yang punya hak dan wewenang untuk melarang pemahaman Wahabi Salafi ini? Sehingga ini sangat mengancam adanya NKRI di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan, Polo. Salah kalau di Madura tidak ada teroris. 3 bulan terakhir ini Densus 88 sudah melakukan penangkapan kurang lebih sekitar 6 tambah 8 tambah 1 9 3 bulan terakhir. Tapi memang terorisnya sama, berpaham Wahabi. Artinya apa? Wahabi sudah masuk ke Madura. Dan ASN lagi, yang satu guru SD, yang satu kepala sekolah SD. Ini satu kelompok Jamaah Islamiyah Korda Madura namanya. Jadi mereka itu karena struktur ini sudah tidak begitu solid, lalu dia membuat organisasi sendiri namanya Koordinator Daerah Madura. Ini orang Madura ini memang unik ini, dalam urusan teroris saja mau bikin provinsi sendiri. Orang Madura kan gitu. Wah Pak, saya Madura ini harus jadi provinsi sendiri, tapi tolong Tapal Kuda itu masuk provinsi saya. Tapi mohon ibu kotanya tetap Surabaya. Jadi ini orang Madura ini dalam urusan teroris saja masih pengen mandiri gitu. Padahal kalau kata Pak Profesor Mahfud MD, ini orang Madura ini kadang-kadang ngada-ngada mau jadi provinsi, sawi aja masih impor dari Jawa. Jadi sudah ada masuk. Bahkan pesantren kakek saya, nah ini kan saya udah ceritakan di Pakong itu udah jadi Wahabi. Orang Pakong itu yang tidak berfaham sama dengan kakek saya ini sekarang dijahiliyahkan. Jadi Aswaja itu disingkat aliran sesat warisan jahiliyah juga. Ini loh di Madura ini pesantren kakek saya ini An-Nawawiyah ini udah hampir mungkin udah 1 abad mengusung Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sekarang dibelokkan karena kakek saya ini papar ajaran ini ketika di IAIN di Surabaya. Dia punya daurah sendiri di luar kampus yang mungkin ya akhirnya berkenal dengan paham ini, dan sampai sekarang nggak mengaku saya ini penganut salaf katanya. Kita dibohongin. Salaf ini kan Wahabi juga, cuma dia mengubah nama karena Wahabi ini identik dengan kekerasan. Akhirnya dia mengubah namanya menjadi salaf. Setelah salaf juga identik dengan hasutan dan pemecah belah, sekarang dirubah lagi namanya menjadi as-sunnah. Banyak sekali. Ini kan metamorfosis dari berbagai gerakan-gerakan ideologi transnasional pasti seperti itu. Kita sebenarnya tidak peduli dengan pemahaman orang, keyakinan orang. Kita juga tidak mau mengkafir-kafirkan mereka seperti mereka mengkafir-kafirkan kita. Tapi sepanjang dia ingin menjaga keutuhan negara ini, tidak mengganggu intimasi sosial, tidak mengganggu lita'arofu, seharusnya ya nggak apa-apa. Masalahnya kan dia mengkafir-kafirkan kita, mengkafir-kafirkan orang, dan ketika kita sudah saling mengkafirkan satu sama lain, konfliknya akan menganga. Kalau ini dibiarkan kelompok-kelompok seperti ini, kita nggak lama lagi akan perang sesama orang Islam. Ini kan yang menjadi persoalan. Makanya Gus Yahya kemarin bilang, silahkan berjenggot cingkrang, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting kita semua sepakat untuk menjaga NKRI, menjaga kemanusiaan, kedamaian, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, selesai. Masalahnya mereka ini kan mengharamkan Pancasila, Pak, tapi nggak mau ngaku. Ustadz Khalid Basalamah pernah melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Habis itu diralat, saya hanya menjawab pertanyaan ini, bukan meralat fatwanya, dia hanya meralat mengklarifikasi kejadiannya, sama seperti Abdul Somad. Nah, ini kan menjadi bahaya bagi kita ketika paham takfir ini melanda manusia-manusia Indonesia, dan sama seperti Agus Suyatno ini kan gak ada pemahaman, padahal yang meninggal ini Aibda Sofyan ini kan orang Islam juga. Dia bahkan ikut kajian-kajian keagamaan di Persis. Itu kan kasihan istrinya bersimbah air mata, dia pakai hijab, kan orang Islam juga, tapi tetap dikafirkan oleh Agus Suyatno, sehingga dia tega-tega aja ngebunuh, karena menurut dia bukan Islam. Ini loh pemahaman-pemahaman takfir, hakimiyah takfiriyah ini yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran Wahabi garis keras seperti Ma'lim fil Thoriq, ini kan semua idarat at-tawakkus yang saya bawakan tadi. Nah, apakah kita nggak serius menangani teroris? Serius, percayalah, kita serius menangani teroris.
menangani teroris kita serius sekali. Cuma masalahnya kita punya undang-undang itu masih sebatas preventive strike. Preventive strike ini adalah undang-undang yang masih mengacu kepada pencegahan, tidak seperti Singapura, Amerika yang punya Homeland Security Act, Singapura punya Internal Security Act, sehingga Abdul Somad mau masuk Singapura pun udah bisa ditolak. Kita nggak bisa seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah penganut negara demokrasi pertama di dunia. Tolong dicatat. Indonesia adalah penganut sistem demokrasi paling utuh pertama kali di dunia. Amerika yang sudah menganut sistem demokrasi selama 2 abad itu belakangan setelah kita. Pada pemilu pertama tahun 1955 yang melakukan one man one vote, satu manusia satu suara, itu pertama kali di dunia adalah Indonesia. Amerika belum. Orang-orang hitam African American yang tinggal di Mississippi, di daerah South Dakota dan segala itu belum bisa nyoblos Pak tahun itu. Tahun 71 baru tahun 69 baru orang Amerika itu memperbolehkan orang-orang berkulit hitam itu nyoblos dalam pemilu. Setelah kita tahun 55 sudah one man one vote, siapapun harus nyoblos dan boleh nyoblos. Makanya PKI menang Pak tahun itu. Mengapa? Karena PKI menjanjikan land reform tadi. Jadi orang banyak terpengaruh. Karena pada masa kompeni Belanda, tanah-tanah rakyat itu dirampas dan diberikan kepada kaum ningrat, kaum borjuis. PKI membawa ini akhirnya laku di masyarakat. Masyarakat nggak tahu PKI-nya, dia cuma hanya dengar janjinya. Akhirnya dicobloslah PKI. Menang, tapi pemilu berikutnya kalah. Nah, ini adalah dunia demokrasi kita hari ini. Makanya kita nggak bisa melarang ajaran-ajaran ini. Kita baru bisa sebatas melarang material. HTI organisasinya dilarang, tapi ajarannya nggak bisa dibendung, nggak bisa dilarang. Karena kita ini menganut paham demokrasi yang memperbolehkan kita untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran dan menyiarkan pemikiran itu. Kalau Wahabi Salafi ini kita larang oleh undang-undang yang dibuat oleh negara secara tegas, bisa jadi nanti suatu saat ajaran kita juga bisa dilarang. Ini kita harus memahami dunia demokrasi modern hari ini. Karena ya inilah akhirnya apa yang dilakukan. Ya kita harus memperkuat pola pikir masyarakat secara rasional bahwa paham-paham takfir seperti yang dibawakan oleh Wahabi ini memang harus ditolak. Dimulai dari keluarga terkecil, dari kita, dari anak kita, istri kita, lalu kemudian tetangga, kelompok pengajian, teman nongkrong, teman ngopi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah gerakan-gerakan kolektif yang diinisiasi oleh para ulama terdahulu juga. Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah juga mengetengahkan cara kerja dari suatu negara supaya semua rakyat bisa bersepakat. Memang harus dimulai dari satu entitas terkecil, yaitu individu seperti kita. Ini semua ada dasarnya. Nah, makanya proses-proses eskalasi kognitif seperti saya ini adalah dalam rangka menjaga rasionalitas berpikir kita, supaya kita tetap memegang teguh kemanusiaan, kedamaian dan kebangsaan kita. Ini adalah salah satu cara. Kalau urusan nangkep teroris, serahkan sama Densus. Kalaupun kemarin itu kecolongan, bukan kecolongan sebenarnya, tapi kan kita untuk memetakan berbagai gerakan teror ini kan kadang-kadang kalah licik. Ini kan sudah pernah ditangkap ini, dan dia keluarnya memang keluar tidak bebas bersyarat. Ini sudah indikasi bahwa dia belum insaf. Karena kalau bebas bersyarat dia harus mengakui NKRI dan Pancasila dan harus tanda tangan. Ini nggak mau, dia pentokin vonisnya 4 tahun karena dia masih merah, masih terpapar. Ini kelengahan kita. Seharusnya BNPT melakukan surveillance terhadap orang ini, melekat kemana-mana, harus diawasi. Nah, ini lengah. Karena dia sudah jadi tukang listrik, dipikirnya sudah insaf. Tidak bos, dia jadi tukang listrik itu sebenarnya buat bikin bom, TATP lagi. Bahaya sekali. Dia pakai 2 ransel, satu di punggung, satu di dada. Yang meledak hanya di punggungnya, yang di dada nggak meledak. Makanya itu dadanya yang bolong, badannya putus. Coba, keder nggak itu bidadari di surga ini? Ini mohon maaf, kelaminnya udah nggak ada. Bercanda. Jadi kalau untuk urusan rebut-rebutan masjid dan juga berupaya untuk memberikan pemikiran-pemikiran moderasi beragama di pesantren, alhamdulillah saya dan teman-teman saya dari Jakarta banyak bergerak di tataran ini. Termasuk ada teman saya namanya Gus Najih Ar-Ramadhani
Dia punya pesantren di Lumpur di Brebes, dia alumni Suriah, dia muridnya dari Syekh Adnan Al-Afyuni yang dibom oleh kelompok Jabatun Nusra di Suriah. Sekarang kerja sama kita, bergerak kemana-mana untuk berusaha merebut DKM masjid yang dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi, dan juga berusaha menginfuse gerakan-gerakan di pesantren supaya pesantren kita tidak offset, tidak salah langkah, dan akhirnya mengeluarkan produk-produk ini. Dan satu hal, data yang paling terakhir, kita selalu bergerak bersama Densus. Kenapa? Kita perlu datanya. Mana pesantren yang melahirkan alumni-alumni dari menjadi teroris? Nah, ini yang kita sasar. Kita bergerak sesuai dengan temuan-temuan Densus di lapangan. Ini yang jadi pedoman kita. Makanya saya nempelnya ke Densus, Pak. Saya perlu datanya aja. Kalau disuruh jadi polisi, tinggi badan saya nggak nyampe. Makanya kita bergeraknya adalah ketika ada satu pesantren misalnya yang ditangkap, ada alumni yang ditangkap dari pesantren itu, kita kemudian berusaha menggunakan teknik makan bubur. Ini pesantren yang terpapar, kita hajar dari pinggir-pinggirnya dengan narasi-narasi seperti ini, dari pinggir dulu. Baru nanti setelah selesai di pinggir, kita datang ke pesantren itu, kita ajak debat di situ. Itu cara kita. Dan alhamdulillah efektif. Poso yang dulu tidak ada PCNU, sekarang ada PCNU. Meskipun pengurusnya diimpor dari Jawa juga. Iya, kita bikin pesantren NU di sana, ustadz-ustadznya ngimpor dari Jawa juga. Nah, ini atas upaya Kadensius 88 Pak Martinus Hukom. Ini saya dalam bahasa bercandaan sering mengatakan, oh ini NU cabang Kristen ini. Karena Pak Martinus ini non muslim, tapi perjuangannya untuk gerakan-gerakan moderasi kebangsaan ini luar biasa, terutama patronize dengan kalangan-kalangan Nahdien. Ini luar biasa. Termasuk juga membantu pesantren NU untuk terus guyup, bangkit dan sebagainya. Kita selalu di bawah Kadensus yang hari ini memang betul-betul fokus terhadap penguatan Nahdlatul Ulama, bukan karena fanatik terhadap organisasi. Saya sudah cerita kemarin kepada para kiai, bukan. Beliau nggak peduli soal organisasi NU, tapi dia menganggap bahwa NU adalah hari ini yang betul-betul bisa dijadikan sebagai patron untuk menghantam kelompok-kelompok radikal. Karena tidak ada satupun orang Nahdien aktif yang ditangkap oleh Densus, yang masih berpaham Nahdien, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ditangkap Densus, nggak ada. Kalaupun ada mantan orang NU yang ditangkap, itu karena sudah terpapar ajaran Wahabi. Ini yang terjadi di Densus hari ini. Ada si dua dari FPI, kan bukan NU. Ada perakit bom di Condet dan Bekasi. Itu bukan NU itu. Ya sama lah, amalannya sama, maulidan sama, tapi bukan NU. Bukan, ini FPI. Tapi kalau yang dari Muhammadiyah ada sih beberapa yang ditangkap Densus setahu saya. Memang ini menjadi persoalan serius. Kita tidak perlu membahas Muhammadiyah sebenarnya, tapi memang ini sudah didiskusikan dengan kawan-kawan di Muhammadiyah, termasuk dengan Cak Nanto di Pemuda Muhammadiyah. Kita selalu menyampaikan bahwa ada beberapa temuan di lapangan, teroris yang ditangkap itu sebagian memang dari teman-teman Pemuda Muhammadiyah atau Muhammadiyah. Memang. Nah, ini memang PR besar bagi teman-teman di Muhammadiyah hari ini, harus bersih-bersih memang. Karena ya mohon maaf, agak rentan terpapar oleh ajaran Wahabi, karena ya kadang-kadang kan mirip, Pak. Iya, harus kita akui. Dulu waktu zaman Muhammadiyah itu masih ganas-ganasnya, di Madura itu yang jadi tukang persekusi itu orang-orang Muhammadiyah. Kalau ada orang meninggal itu direbut, Pak, supaya takut ditahlilkan. Kalau ada orang meninggal itu direbut, takut ditalkinkan. Ini kan teman-teman Muhammadiyah, tapi hari ini ya alhamdulillah sudah soft lah, udah CS. Karena bapak saya ini dari keluarga Muhammadiyah, Pak, saya tahu persis. Wah, bapak saya meninggal aja itu mesti debat dulu mau ditahlilkan kok. Ini jawaban untuk ini, saya berharap tidak ada pertanyaan lagi, karena saya 4:30 harus ke Sukoharjo. Boleh. Silakan yang paling belakang, karena ngansungnya tenanan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Cak Rah Islah tetangga Muda Madura.
Muria kerengken engkau Pak Andeje. Saya darah dia. Bulan kemarin Cak Islah saya sempat ketemu dengan Gus Najih Ar-Ramadhani, kemudian sama Prof. Amir Mahmud, sama satu lagi Pak Wahid dari BNPT. Kami sempat membahas masalah tentang tidak tuntasnya napiter ini dalam mengakui NKRI. Kita bahas bulan kemarin terjadi bom di Bandung. Salah satu napiter yang belum tuntas tentang NKRI-nya. Kemudian ada satu istilahnya apa ya, statement yang saya sampaikan ke beliau-beliau bahwa tadi sempat singgung bahwa kita ini serius dengan intoleran, radikal, dan terorisme, begitu kan. Tetapi penanganannya setelah itu mungkin perlu ada sedikit penguatan, Cak Islah. Jadi kalau selama ini pemantauannya kurang begitu kuat, atau bahkan di kota Solo ini sebagian napiter diberi pekerjaan, diberi lahan, bahkan semakin memperkuat keadaan mereka. Nah, ini saya bertanya kepada BNPT, sejauh mana BNPT bisa meredam kekuatan mereka yang semakin hari semakin bertambah. Sedangkan hari ini tugas NU Nahdlatul Ulama memframing bahwa NU itu satu-satunya organisasi yang sangat concern terhadap isu radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Nah, ini kemudian Pak Nur Wahid juga nanti kita bahas lah, nunggu Cak Islah dulu bilang gitulah. Maka ini kesempatan saya sampaikan kepada Cak Islah, monggo bagaimana, apakah tuntas PR kita tentang napiter-napiter yang belum istilahnya secara de jure atau de facto menyatakan NKRI harga mati. Matur sekelangkong. Sebenarnya kan kita tidak bisa mengukur hatinya orang, kedalaman orang, apakah orang ini sudah insaf betul apa tidak. Karena yang jelas begini, setiap napi teroris itu mau bebas, terutama yang bebas bersyarat, dia harus berikrar dan juga cabut baiat. Nah, apa yang dilakukan saya sebelum kesini kemarin mencabut baiat kurang lebih sekitar 370 anggota NII di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan, di auditorium Wali Kota Tangerang Selatan. Dan kita kan hanya melihat secara visual, hanya melihat mereka menandatangani akta cabut baiat, mereka mengatakan cabut baiat dan bersumpah atas nama Allah, Rasul, dan orang tuanya dia mencabut baiat itu, ya kita percaya. Nah, kalau soal hati kan kita tidak bisa untuk mengatakan ini bohong, nggak bisa. Yang dilakukan adalah kemudian berusaha melakukan pengintaian dan berusaha memetakan mereka ada di mana, tinggalnya di mana, lalu kita mengawasi itu. Jangan-jangan mereka hanya bertakiyah, meskipun bukan Syiah ya, bertakiyah juga, malah kelompok ini jauh lebih getol bertakiyahnya. Nah, hanya itu yang kita bisa jadikan ukuran. Umar Patek kemarin bebas bersyarat, artinya apa? Selama masa pembebasan bersyarat dia di bawah pengawasan Bapas. Bapas itu di bawah lembaga Dirjen PAS ya, Dirjen Pemasyarakatan. Artinya dia berhak untuk mengawasi. Kalau dia ternyata melakukan pelanggaran pidana lagi, maka dia harus dimasukkan kembali ke penjara, sama seperti Bahar Smith ketika dia melakukan pelanggaran bebas bersyarat, maka dia harus diangkut lagi. Nah, tapi bagi napi teroris untuk bebas bersyarat ini harus ada akta perjanjian mengakui NKRI dan Pancasila. Nah, hanya itu ukuran kita. Nah, yang kemarin ini sebenarnya, ini mohon maaf, ini mudah-mudahan Pak Nur Wahid nggak nonton, nanti saya bisa dijewer ini. Karena Pak Nur Wahid ini dari BNPT, Brigjen Ahmad Nur Wahid. Nah, ini menurut saya ada satu, saya tidak membahasakan ini kecolongan atau keteledoran dari BNPT, tapi saya menganggap kinerja deradikalisasi dari BNPT kurang maksimal. Karena seharusnya orang seperti ini harusnya well defined, terpetakan dengan jelas. Karena dia bebas tidak bersyarat, artinya apa? Dia tidak mau berikrar terhadap NKRI dan Pancasila. Seharusnya ini diawasi betul.
Dan ketika dia itu tidak diawasi, dia kembali lagi kepada anggota jaringan Jamaah Ansarud Daulah Bandung. Dia sempat pulang ke Solo, lalu dia balik lagi, dia mencari kontrakan dan sebagainya. Lalu dia membuat amaliyah, membuat bom sendiri, karena ini adalah bom maker. Salah satu keahlian dari Agus Suyatno ini adalah bom signature-nya, istilahnya itu membuat bom dari berbahan dasar TATP, dari panci, dan juga menggunakan pemantik lampu bohlam senter. Ini bom signature-nya, salah satu tipikalnya, dan dia ya berhasil. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau mau dibilang kecolongan ya bukan hanya BNPT, Densus juga di sini ada keteledoran dari Densus juga. Dan yang paling fatal adalah kesalahan terbesar itu menurut saya ada di dalam lingkar pengadilan kita, di dalam justice system kita. Ini kesalahan. Sudah tahu dia ini otak utama pembuat bom dalam kasus Cicendo tahun 2017, tapi dia hanya divonis 4 tahun. Ini kan fatal ini. Mau jaksanya salah ya salah, mau hakimnya salah ya hakimnya dodol waktu itu. Orang sepenting ini dengan tuntutan hukuman 15 tahun maksimal, ternyata dia hanya dihukum 4 tahun. Sehingga apa? BNPT maupun Densus tidak berhasil menyadarkan dia dalam waktu 4 tahun adanya di Nusa Kambangan lagi. Nusa Kambangan ini di dalam maksimum security, super maksimum security di Pasir Putih. Ini kan sulit dimasuki, sehingga Densus dan BNPT juga tidak bisa melakukan proses deradikalisasi. Ini kesalahan paling awal ada di vonis. Seharusnya vonisnya ini harusnya 10 tahun. Bikin lama di penjara supaya kita bisa membuka ruang-ruang otaknya selama mungkin sampai dia sadar. 4 tahun bos, dia masih ngelegep gini udah keluar. Akhirnya ya itu jadi pelaku bom bunuh diri lagi. Jadi kalau kita mau berbicara tentang terorisme hari ini, kita tidak bisa menyalahkan satu dua pihak. Jaksa juga, ini Farid Ogbah ini ideolog, Zainun Najah ideolog, Anung Alhamad ideolog, tuntutannya hanya 3 tahun. Coba bayangin, Farid Ogbah ini sedang pengadilan nih, sedang disidang, tuntutannya 3 tahun, padahal dia itu ideolog, dia bisa mencetak berbagai orang-orang radikal setelah ini. Mungkin setelah putusan dia bebas dari penjara. Kalau putusannya 1,5 tahun ya udah langsung keluar dia, bebas bersyarat. Nah ini yang kayak gini ini kan keteledoran kita semua, jaksa, hakim semua ini kan, apalagi yang berwenang di situ. Pak, teroris itu bukan hanya berbasis Islam. Densus itu pernah nangkep salah satu orang yang berbasis kiri dari aliran anarko-sindikalisme. Dia pernah membakar pos polisi di Jati Asih. Ini sudah masuk undang-undang teror. Namanya Johnson Dang. Bukan orang Islam. Apa kemudian setelah oleh Densus disetorkan kepada kejaksaan? Ditolak, ini dianggap bukan teror. Coba kurang apa? Ini kan sekaligus untuk membuktikan seharusnya bahwa teror itu bukan hanya domain orang Islam. Orang non-Islam pun bisa menjadi pelaku teror. Tapi kejaksaan menolak bahwa ini pelaku teror. Karena pelaku teror harus berbasis jaringan. Loh, teror itu nggak harus orang ada di jaringan. Kalau dia mau meledakkan Polres, bisa aja dia berangkat sendiri. Nah ini kejaksaan teledornya di sini. Ini yang kadang-kadang saya sudah laporkan ke berbagai pihak, termasuk ke Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, bahwa kan seperti ini tidak boleh didiamkan. Semua ini tidak berdiri di ruang hampa, saling terkait. Saya kira begitu ya. Nanti kalau soal ini ya kita bisa diskusi lagi lah. Jadi mudah-mudahan kita semua diijabah semua niat baik kita. Kalaupun ada kebenaran datangnya dari Allah, kalaupun ada kesalahan pasti dari saya yang fakir ilmu ini. Insya Allah kita akan ketemu dalam halakoh yang lebih besar lagi. Kami udah diskusi, nanti kita adakan lintas agama, internal PCNU Solo dan eksternal Solo Raya. Kalau perlu PCNU seluruh Indonesia undang. Mudah-mudahan nanti nggak apa-apa saya gadaikan sawah saya di Madura lah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.